Nah, ini saya ucapkan selamat datang di kedai kopi Olutang, kedai kopi yang mau bangkrut ini sebenarnya. Jadi memang suasana seperti ini, sempit, di sini ki, remang-remang, lampunya hijau, belik bisa. Insya Allah. Kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sodorkan kemuliaan Nabi Muhammad kepada para asya, kepada seluruh benda yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada wujudnya bumi. Jadi dikatakan itu di dalam Maulid Tiba, Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazim wa arada fakhrahu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya'i wa ajallul asfiya'i wa akramul habaib. Ini percakapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu yang Allah ta'ala ciptakan sejak belum wujudnya Adam di muka bumi. Bahkan 1000 tahun sebelum Adam itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Sebelum Allah ta'ala ciptakan Adam 1000 tahun sebelumnya, Allah ta'ala itu sudah sodorkan bentuk cahaya, ya, yang diambil dari cahayanya Allah ta'ala. Kemudian disodorkan kepada seluruh asya, segala sesuatu yang ada di kala itu. Mereka tanya semuanya, wah apa ini ya Allah? Kok sampai engkau memuliakannya, memamerkannya dengan cara membangga-banggakannya? Ini cahaya apa? Sehingga akhirnya pertanyaan ini tidak kunjung terjawab kecuali ketika nanti Nabi Muhammad telah berada di muka bumi. Sampai kepada Adam mulai muncul, maka mereka asya, malaikat, kemudian benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum adanya Adam, mereka bertanya, oh ya Allah, ini Adam yang kau maksud? Maka kata Allah, bukan, ini bukan Adam. Bahkan Adam mendapatkan derajat yang tinggi karena sebab ini cahaya. Sampai kepada diutusnya Nuh. Oh Nuh ini berarti Nuh cahaya itu. Maka kata Allah Ta'ala, bukan, bahkan Nuh bisa selamat daripada malapetakannya sampai semua umatnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, ya, itu karena sebab cahaya itu, kata Allah. Sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Isa, bagaimana mereka di dalam menghadapi susah payah di dalam berdakwahnya, Allah Ta'ala katakan bahkan mereka semuanya karena sebab cahaya ini. Sampai akhirnya lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala katakan, ini adalah afdalul habaib, paling afdolnya orang yang aku cinta. Jadi di antara makhluk yang dicinta oleh Allah Ta'ala, ada yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidul Anbiya, ini adalah tuan daripada para nabi. Jadi pimpinan daripada para nabi. Itu Nabi sudah bersaksi. Nabi juga pernah menyaksikan, bersaksi kepada para sahabatnya. Wahai sahabat, kalian ingat ya, bahwa nanti Adam dan seluruh pengikutnya Adam yang ada di bawahnya Adam, mereka akan berbondong-bondong lari di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini ikhwan rahimakumullah, pelajaran seperti ini harusnya itu kita selalu mengenangnya, selalu kita ingat, sehingga apa? Kita benar-benar bangga bernabikan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kita gak pakai doa loh. Allah Ta'ala sudah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi paling afdol. Allah Ta'ala sudah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi yang paling diidam-idamkan. Bahkan para anbiya semuanya itu kalau mau ditanya, mereka lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad daripada menjadi seorang nabi. Bagaimana Musa
Dia mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikatakan nanti akan ada umat yang keluar akhir zaman. Umurnya pendek tapi pahalanya banyak. Dimudahkan seluruh keperluannya. Bahkan dia akan masuk ke dalam surga lebih dulu. Musa itu langsung bilang ke Allah, ya Allah, mending aku gak jadi nabi. Jadikan aku saja sebagai umat itu, sebagian daripada umat itu. Kata Allah Ta'ala, oh bukan Musa, kamu tidak berada pada bagian umat akhir zaman. Jadi umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad, ini sampai diharapkan oleh para anbiya. Para anbiya itu lebih memilih untuk menjadi umat akhir zaman. Jadi para nabi mulai dari Adam sampai Isa, itu kalau disuruh milih, lebih memilih untuk menjadi seperti kita ini. Lu milih jadi Pak Raden, lu milih jadi Bowo, lu milih jadi Padi, ya lebih milih begitu. Musa kalau ditanya, oh lebih milih jadi umatnya Nabi Muhammad. Sekarang kamu bayangkan coba, mereka sudah kerja payah, berdakwah mati-matian, ternyata masuk surganya lebih dulu kita. Lu masuk surganya itu lebih dulu kita. Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, semuanya sampai kepada Nabi Isa masuk surganya nanti dulu, sebelum Nabi Muhammad dan kita semua ada di dalam surga. Kalau Muhammad sama umatnya ada di dalam surga, baru Adam sama umatnya, Nuh dengan umatnya, terus sampai kepada Isa dengan umatnya, dengan umatnya, dengan umatnya, belakangan semuanya. Yang sudah ada di dalam surga siapa? Nabi Muhammad dengan kita. Nah, ini termasuk berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai akhirnya, ikhwan rahimakumullah, memang Nabi Muhammad ini sejak daripada zatnya sudah mulia. Sejak zatnya saja sudah mulia, belum sampai wujud menjadi lahir ke muka bumi, ya. Sampai para nabi itu banyak yang selamat karena sebab Nabi Muhammad. Bagaimana Adam, kita pernah juga ceritakan di kursi ini, Adam itu tidak diterima ampunannya, permintaan maafnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bisa diterima ketika Adam alaihissalam itu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah, dengan sebab nama yang engkau tulis di tiang-tiang surgamu, yaitu nama Nabi Muhammad. Baru Adam dikasih kabar gembira oleh Allah Ta'ala bahwa dia diampuni dosanya, sehingga dipertemukan dengan Hawa kembali. Kemudian diberikan kabar gembira bahwa dia telah diampuni dosanya. Beda dengan kita, beda dengan para anbiya, semuanya selamat karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu kalau dibahas panjang sekali sebenarnya. Kita langsung akan masuk kepada proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah, kelahiran Nabi ini sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mulai dari Taurat, Zabur, bahkan kitab para nabi. Kitab itu sebenarnya banyak. Bukan hanya 4 itu, cuman 4 itu yang wajib kita untuk meyakini. Sebenarnya setiap para anbiya itu mempunyai pedoman masing-masing. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad dituntut untuk meyakini 4 kitab itu. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, di dalam 4 kitab ini diceritakan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Bagaimana di dalam Bimbah itu diceritakan ada salah seorang putra daripada pendeta Yahudi. Dia mengaku, aku diajari oleh bapakku tentang ilmu Taurat. Semuanya diajarkan. Cuman 1 lembar aku gak diajari. 1 lembar ini sama bapakku, yakhtimuhu fis sunduk, ditutup di dalam kardus, ditutup di dalam, dikunci di dalam lemari, tidak diajarkan kepada aku. Falamma mata abi, ketika bapakku mati, pendetanya ini mati, aku buka itu lemari, aku buka itu kardus. Faidan fihi nabiyyun yakhruju min akhir zaman. Ternyata di dalam kota itu diceritakan tentang nabi yang akan keluar di akhir zaman. Nah, jadi mereka sebenarnya mulai menyembunyikan
bahwa nanti akan ada nabi yang tidak keluar dari kalangan Yahudi dan tidak keluar dari kalangan Nasrani. Karena apa? Karena mereka berharap kalau nabi itu harusnya keluar dari kalangan Yahudi, harusnya keluar dari kalangan Nasrani. Tapi tidak, Allah Ta'ala takdirkan itu keluar dari kalangan Quraisy, dari kalangan orang Arab Mekah. Sehingga akhirnya mereka menyembunyikan. Begitu fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju min akhiriz zaman, langsung dia sampaikan kepada seluruh umat kalangan Yahudi. Wah, mereka kebakaran semua tuh. Gimana nih nanti bakal muncul seorang bayi, yang bayi itu tidak lahir dari kalangan Yahudi, kemudian dia menjadi nabi yang harus diyakini oleh setiap umat manusia, baik kita Yahudi ataupun Nasrani, kata dia. Mereka sudah berusaha gimana caranya untuk gagal kelahiran itu. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad SAW mulai lahir, nanti mereka kalangan Yahudi dan Nasrani berusaha untuk gimana caranya si bayi ini, mumpung belum besar, dibinasakan lebih dulu. Sampai mereka itu nanti menyediakan uang begitu banyak, berpeti-peti, dibayarkan kepada para penyusu-penyusu untuk menjadi penyusu, kemudian dibunuh Nabi Muhammad. Tapi memang Allah Ta'ala yang menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, Abdul Muttalib, seorang tokoh di kota Mekah yang memang sudah ditokohkan dan dijadikan rujukan oleh kalangan Quraisy Mekah saat itu. Abdul Muttalib ini adalah orang yang meyakini keyakinan daripada agama leluhurnya, yang mengakui bahwa ada Tuhan Allah, Rabbul Ka'bah, Tuhan Ka'bah, maksudnya pemilik Ka'bah, yaitu adalah Allah, dan meyakini akan adanya Hijr Ismail, meyakini akan keimanan dan akidah daripada Nabi Ismail, kemudian meyakini juga akan adanya Hajar Aswad. Sehingga Abdul Muttalib ini dengan kepandaiannya, kepiawaiannya di dalam mengurus rakyat sekitar kota Mekah, sampai akhirnya Abdul Muttalib ini ditokohkan. Walhasil, Abdul Muttalib ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah, yang Allah Ta'ala takdirkan dari sulbinya Abdullah menuju kepada Aminah ini dilahirkan seorang putra yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah Ta'ala takdirkan Nabi Muhammad lahir daripada Siti Aminah, kemudian bapaknya lebih dulu telah meninggal dunia. Nah, ini PR besar, perlu kita ketahui. Apa rahasia Allah Ta'ala wafatkan terlebih dahulu bapaknya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ayahanda Nabi Muhammad SAW wafat terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad melihat bapaknya? Ingat ya, yatim yang paling menyedihkan, yatim yang paling tersiksa adalah yatim yang saat dia lahir gak pernah ketemu wajah bapaknya. Paling sukarnya anak yatim, paling sedihnya anak yatim, saat dia lahir gak pernah bertemu dengan wajah bapaknya. Ini Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala takdirkan kepada kita punya Nabi dalam rangka apa? Mengkokohkan pendirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala ingin ajarkan kepada Nabi Muhammad, kamu gak perlu sama bapakmu, kamu cuma perlu sama aku. Ibaratnya begitu. Sampai nanti akhirnya ikhwan, siapapun yang dicinta oleh Nabi Muhammad ditakdir mati semuanya. Siapapun yang dicinta oleh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala takdirkan wafat semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Begitu lahir itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak berbapak, hadirin. Dalam keadaan tidak berbapak. Kemudian perlindungan Nabi Muhammad SAW beralih kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Begitu Abdul Muttalib ini menjaga Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, karena sebab memang Abdul Muttalib ini tahu kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sejak Aminah itu hamil, hamalat
hamlan khafifan la tajidu lahu siqala wala tasku minhu alaman wala ilala. Umumnya perempuan kalau hamil itu ada ngidamnya, ya kan? Bulan pertama dia mulai muntah-muntah, di bulan kedua dia mulai badannya sudah lemas, perutnya mulai sakit, sampai bulan ketiga itu terasa seperti itu. Semakin berat kandungannya, dia merasakan badan itu capek semuanya, ya. Ini hanya tahu bagi laki-laki yang sudah punya istri. Model berbawa guru bisa gimana? Miskin. Ya. Akhirnya Siti Aminah sedikit pun nggak pernah merasakan itu. Siti Aminah nggak pernah merasakan itu. Ini ajaibnya saat Ibu Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Walhasil Aminah banyak mengungkapkan keistimewaannya. Bagaimana di malam bulan Rabiul Awal tahun gajah itu, di malam pertama Rabiul Awal itu Siti Aminah selalu diberikan petanda baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rabiul Awal, bulan ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 12, Siti Aminah selalu diberikan bisyarah. Selalu mimpi baik terus. Sampai akhirnya di malam ke-12, sebelum masuk ke tanggal 12-nya, Siti Aminah dimimpikan bahwa ini adalah malam terakhirmu mengandung. Nanti pagi engkau akan melahirkan putra yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat, yang akan dijaga langsung oleh Allah, yang akan dijadikan rujukan oleh setiap umat. Maka ibunya pernah bersenandung, ya. Dia mengatakan, kalau memang benar apa yang aku lihat di dalam tidurku, maka sesungguhnya ini bayi adalah bayi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Karena memang banyak kemuliaan yang dilihat. Sampai akhirnya Siti Aminah melahirkan. Begitu melahirkan itu Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah melahirkannya bukan seperti para ibu yang lainnya. Makanya ulama di sini macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya bukan lewat jalan normal. Para ibu biasanya kalau melahirkan lewat jalan normal. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak lewat daripada jalan semestinya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah melalui perutnya. Kalau zaman sekarang sesar mungkin, ya, sesar. Tapi ini yang melakukan sesar bukan bidan, bukan dokter, ya, langsung utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ada 8 orang perempuan yang menjaga proses kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. 4 daripada ahlul khiyab, kemudian 4 daripada orang yang wujudnya memang ada dan hidup di kala itu, ya. Termasuk istri Nabi Musa yang sudah meninggal, kemudian Maryam, ya, ibu daripada Nabi Isa, itu turun, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, diturunkan untuk menemani proses kelahiran itu. Bahkan terdapat juga riwayat yang seperti bagaimana diceritakan dalam Nurul Dolam, banyak daripada bidadari yang berjajar-jajar menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walhasil 4 orang perempuan ini kemudian nantinya bercerita bahwa ternyata proses kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak seperti biasa para ibu melahirkan. Ruangan yang di saat itu digunakan untuk bersalin oleh Siti Aminah penuh dengan cahaya, sampai mengatakan syafa' fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Cahaya yang keluar dari rumahnya Aminah itu memenuhi rumahnya, sampai cahaya itu tadi berjalan menyebar mulai daripada ujung bumi sampai kepada ujung bumi. Dan ingat, cahaya ini bukan hanya dilihat oleh syafa' yang hidup yang melihat kejadian proses kelahiran itu saja, tapi cahaya ini dilihat oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan bagaimana Majusi, bagaimana orang-orang Yahudi di tempatnya, bagaimana orang-orang Nasrani di gerejanya, mereka semua melihat kejadian itu. Cahaya yang gak seperti biasanya. Bagaimana seorang Yahudi, terdapat seorang pendeta Yahudi yang misalkan kalau zaman sekarang mungkin pondok pesantren,
ada santri-santrinya belajar tentang ilmu Taurat. Di sana satu santrinya melihat cahaya itu, kemudian dia gemetar, ketakutan, dikira akan ada hancurnya bumi. Kemudian membangunkan pendetanya. Ketika pendetanya bangun, yang tadi membaca sifron wahidah itu tadi, kemudian diambil lembaran itu, dilihat di atas gunung, kemudian dibaca. Ternyata sekaranglah lahir Nabi yang diceritakan di dalam kitab yang disembunyikan oleh bapakku itu. Kenapa? Tanda-tandanya sudah jelas dan sama persis dengan yang digambarkan di dalam kitab Taurat dan yang disembunyikan oleh bapaknya yang seorang pendeta yang menyembunyikan satu lembar saja yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, singkat cerita, proses kelahiran Nabi Muhammad sangat penuh dengan keajaiban-keajaiban. Ikhwan rahimakumullah. Kita punya Nabi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat banyak sekali kemuliaannya. Mulai dari belum lahir, sampai setelah lahir, sampai wafat pun, sampai nanti hari kiamat, sampai di yaumil kiamah, sampai di dalam surga. Kita punya Nabi ini, Nabi yang luar biasa. Bagaimana paras wajahnya, bagaimana akhlaknya, tidak satu pun dari umat manusia yang mampu untuk menyamai. Sama saja, gak bisa. Apalagi sampai mengungguli. Sama saja, gak akan ada yang mampu. Coba kon bayang loh. Ini Nabi dakwah nih di satu kampung. Begitu masuk ke kampung itu, gak ditolak al-badru. Kalau kita datang pengajian diundang di satu kampung ya, tola al-badru alaina, ya kan? Kita dibacakan tola al-badru. Belum pulang kasih makan, mau pulang masih dikasih amplop. Itu kalau kita. Nabi ini dakwah di kota Mekah, dilempar, dimusuhi, difitnah, dicaci, dihina, sampai akhirnya diboikot, diasingkan, seluruh pengikutnya dibikin susah Nabi Muhammad. Tapi kita punya Nabi kuat dan gak mendirikan dan gak mendoakan mereka dengan doa kejelekan sedikit pun. Salah satu contoh, saat Nabi SAW itu sujud di depan Ka'bah, ada Abu Jahal itu teriak, "Wahai temanku, siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut onta yang ada di tempat sampah selama 3 hari itu untuk diangkat ke atasnya Muhammad yang sedang sujud, kemudian robek di atasnya tepat agar kotorannya itu jatuh ke Muhammad, maka akan aku beri imbalan." Sujud ini ya. Akhirnya apa? Ada yang ngacung, saya yang akan berbuat. Diambil itu kantong perut daripada onta yang sudah 3 hari di tempat sampah, kemudian tepat di atas Nabi Muhammad disilet, jatuh semua kotorannya, menimpa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad kotor badannya, ketahuan oleh Siti Fatimah, didatangi oleh Siti Fatimah, dibersihkan. Apa kata Siti Fatimah? Fatimah putrinya gak sabar, sudah gak sabar, sampai bilang kepada ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ayah, doakan mereka biar cepat binasa, biar mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala." Tapi kita punya Nabi SAW, "Fatimah, kamu sabar, tahan dirimu. Nanti akhirnya mereka menyakiti kamu. Sabar Fatimah, sabar. Ayo pulang, suruh pulang." Itu kemuliaan kita punya Nabi. Kalau Nabi zaman dulu, begitu didolimi langsung angkat tangan, banjir. Ya kan? Bagaimana Nabi Nuh, kemudian tidak tahan, kemudian istikharah minta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar umatnya ini binasa, ya kan? Angkat tangan ke Allah Ta'ala, akhirnya oleh Allah Ta'ala dijawab banjir. Bagaimana Nabi Musa, berkali-kali pengikutnya itu membangkang terhadap Nabi Musa, dan Nabi Musa berkali-kali minta kepada Allah Ta'ala untuk umatnya menjadi binasa. Sampai ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan binatang yang enggak, banyak daripada umatnya celaka karena sebab doa daripada setiap nabi itu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga Nabi SAW datang ke Taif. Nabi datang ke Taif, ini dakwahnya Nabi nih, dakwahnya Nabi. Begitu Nabi datang ke Taif, sampai ke Taif dengan harapan agar dapat perlindungan atau suaka keamanan, sampai ke sana dilempar batu, dikata-katai sama anak kecil, dilempar kotoran, dipanggil orang gila, dipanggil penyihir, dikatai segala macam. Begitu malaikat bilang, "Ya Rasulullah, biar aku hantam itu orang-orang Taif dengan
gunung yang paling besar di kota Mekah. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku billahi syai'ah. Wahai Jibril, wahai malaikat gunung, jangan. Tapi aku malah berharap semoga keluar dari keturunan-keturunan mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik satupun di antara mereka, kata Nabi Muhammad. Terbukti di kota Taif akhirnya apa? 100% penduduk asli Taif itu muslim, hadirin. 100% penduduk Taif itu muslim. Sampai sekarang kalau mau didata, ketika kita ada di sana, tanya-tanya apa, Taif itu menceritakan kalau penduduk Taif asli pasti muslim. Kenapa? Sababiyah dari doa Nabi Muhammad SAW. Kalaupun di Taif ada orang yang tidak muslim, berarti dia adalah pendatang. Tuh, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dicaci maki, diperangi bahkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bersikukuh bagaimana caranya agar umat ini paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang mati-matian. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad itu luar biasa, ya kawan. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, maulid demi maulid sudah kita lewati. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kita hadir pengajian sudah berkali-kali. Hadir taklim sudah berkali-kali. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Nabi Muhammad itu bangga kepada kita? Atau masih tetap sama saja? Cuman kita saja yang bangga ke Nabi. Kita ini kalau ditanya kan bangga sama Nabi. Oh bangga. Kenapa? Karena kita punya Nabi Muhammad. Bangga. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW bangga kepada kita? Kira-kira, nah ditakoni, ya Nabi, apa toh bangga Nabi Muhammad ke saya? Apakah jawabannya, oh ya saya bangga? Kira-kira apakah seperti itu? Ini PR besarnya buat kita. Padahal kalau mau dinilai, lihat tuh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berusaha sampai mati-matian untuk agar mendapatkan hati dari Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai asrah mubasysirin bil jannah, sampai ratusan sahabat, ya, yang menjadi sahabatnya Nabi semuanya, sampai ribuan sahabat, semuanya berusaha untuk ngambil hati Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Mengorbankan masa mudanya. Sejak masa muda itu sudah gak mikir Rasulullah senang, hadirin. Gak seperti kita. Kita orang kan cek sibuk, mumpung cek nom, ayo disenang-senang no, dituh-tuh no. Kalau masa sahabat tuh gak ada yang seperti itu. Para sahabat itu sejak masa muda cekelannya wis pedang. Sopo sing ngomong Nabi Muhammad tak pateni. Bagaimana orang yang menyerang Abu Jahal itu, anak usia 11 tahun sama 12 tahun. Bilang kepada Abdurrahman bin Auf, mana itu orang yang sering mencaci-caci Nabi SAW? Betul. Ada tempat sini. Bagaimana? Mana Abu Jahal? Bakal tak bunuh dengan tanganku. Ini anak usia 11 tahun, 12 tahun. Sudah bersikukuh gimana caranya mencari ridhonya Nabi Muhammad. Abu Jahal itu kalau misalkan perang, dia pakai baju besi, dikelilingi sama 10 baris tentara. Jadi melingkar 10 lingkar begitu melindungi Abu Jahal. Anak kecil ini begitu dikasih tunjuk sama Abdurrahman bin Auf, itu yang namanya Abu Jahal. Langsung anak kecil ini melejit, lari, meluncur kepada Abu Jahal. Diserang Abu Jahal, gak memperdulikannya nyawanya. Meskipun pada akhirnya dua anak pemuda ini Allah Ta'ala takdirkan, yang satu cedera, yang satu mati. Jadi mereka gak pikirkan gimana caranya kesenangannya, tapi yang dipikirkan adalah gimana caranya ngambil hati Nabi Muhammad. Nah ini kondisi kita sekarang itu kebalikannya. Kita di masa muda ini, kita cenderung untuk mikirkan senangnya kita di dunia, tapi kita gak mikirkan gimana senangnya kita di akhirat. Kita di sini cuma bangga kepada Nabi Muhammad, tapi kita gak pernah berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad bangga kepada kita. Jadi jangan kecil hati. Aku nek ngono pengajian sendiri cek roto alergi. Asik. Ya kan? Aku yakin bilang gini. Termasuk para aden ini. Ya, terus gak sabar nek suwe didik wis umek. Amin. Gitu sudah. Beda buyar kan. Ya kan? Saya paham. Kenapa begitu? Biasalah, sedikit demi sedikit.
Kayak orang ngerokok, saya kasih gambaran kan. Orang kalau baru belajar ngerokok itu kudu muntah, wae. Waktu, wae, ya kan? Nah, begitu sudah enak rokokannya, ya kan? Akhirnya gak ngurungono pengajian saluran gak enak. Kenapa? Sudah kecanduan, ya kan? Maka kalau baru belajar ngerokok itu batuk, dipaksa lagi sama dia kan? Batuk, kadang sampai muntah pun disumbat mana? Disedot mana, begitu, enak, enak ya kan? Mari mangan bingung boleh rokok, kadang cuek ngecer, ya kan? Atau tumin biar mutis barang ya boleh, mutis barang ya barang, mutis barang ya, dibelani mutis saking wis doyan ambek rokok, lah begitu juga kita nanti, kita ngaji sedikit demi sedikit. Kita dengar, ya kan, kudu muntah, tapi teleken. Wah, gak enak, gak betah, gak sabar. Nanti lama kelamaan, kapan ini ngaji ngopi? Kapan taklim mana? Kapan sinau mana? Walhasil sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadikan kita semakin peduli terhadap ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, ikhwan rahimakumullah. Perjuangan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu penuh dengan kemuliaan sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi nanti di surga, sampai Nabi Muhammad dimanapun posisinya selalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dengan kemuliaan-kemuliaannya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab dulu, Beb. Tapi sebelum itu, awakmu mau angsi itu tagak? Kalau mau angsi itu tagak, jadi ngrungokno tagak kupingmu sing akeh kopoke iku mau. Sing gelem apa iki? Sarung sih ya. Sarung teko Turki, temen. Loh, di sarung yo. Bisa jawab pertanyaan iki? Nah, tak kei sarung. Berupa apakah Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk? Sarung iku kompak iku. Men gak ketok men. Nunggu. Alah, aku iki. Iki mengganggu tak gak iki? Yo, ilang ngono nek iku. Kon umek apa yo? Botak kelinting. Sarung teko Turki. Berupa apa kan Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan semua makhluk? Pak Asep. Rene. Iku botak kelinting. Nek iki Asep. Oh parfum. Parfumnya ono dhewe mau ndi? Sampe coba tak bebusin. Demen Pak. Oleh maneh parfum. Sik tak enten ono ndi lho. Amen lapo? Kemane keloporan. Masya Allah, baru kamu kau mulit ya. Lunggu mas. Iku aku situk sampai situk liane arek. Ya, mulai ya. Ya Beb ya. Mas Asep. Cak. Pak Asep. Halo. Ya. Dugi pun bisa kan? Dugi iki. Dugi mereka wae. Oh sampean asli di. Masih kula Madiun. Madiun. Ya. Berupa apakah Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan semuanya? Insya Allah cahaya. Bahasa Arab apa? Nur. Ini Nur. Aku mau hijau itu Nur ini. Oh Nur, ya Nur. Oke, pertanyaan kedua. Mana pasti. Iku mek pancingan. Pertanyaan kedua. Apa sebutan nabinya? Apa sebutan Nabi Muhammad? Apa mau? Nabinya Nabi lho. Apa mau sebutannya? Meneng mau. Iya, pertanyaannya apa mau? Hah? Paling abdolin Nabi kok apa jenenge mau? Mati. Kasih itu ini sarung Turki jak. Sumpah iki. Sampeyan sarungan mau wedok Masya Allah. Apa? Abdul Anbiya. Enggak salah. Sampeyan menengo, Beb. Aku ngetes arek tersesat iki, wong iki ya tersesat koyo. Abdul Madiun tersesat iki ini. Lah iya. Sampeyan mila blangkon nanti. Nanti cari blangkone.
Udanan mau ora. Eh. Kate mrene malah udan. Mau mampu teko Pakistan. Terus sing ketiga. Anu Beb. Sarung iki. Oke. Sik. Ini mau. Urus kenapa? Ada berapa empat? Ada berapa empat? Aku yang goblok. Ada 4 kitab. Apa ya sebutno? Zabur. Surat. Heeh. Injil. Terus Al-Qur'an. bener, Beb. Sampai nasine mau sing bocor ngono. Wis. Alhamdulillah. Sok. Salaman sih. Rokoknya deket dhisik. Yo, aja. Iki. Beme aku tok, karo omahku ben sedok. Datang di ngaji kopi, kedai kopi Olutang, dan semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan. Ojo lali subscribe, like, komentar, dan paling penting ojo lali bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.